Anda tidak mengira sebuah bisnis yang sudah berjalan bertahun-tahun tiba-tiba gulung tikar. Diawali dengan kesuksesan bagai roket, namun tidak disadari, ternyata kesuksesan tersebut juga dibarengi dengan ketidakpiawaiannya pemilik bisnis dalam mengelolanya. Ada 3 faktor yang perlu diperhatikan agar terhindar dari kebangkrutan dalam berbisnis. Yang pertama, sebaiknya tidak terlalu fokus pada produk. Kita pasti tahu bahwa produk adalah jantung dari sebuah bisnis. Di awal berdirinya sebuah bisnis, produk yang baru dan segar menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Namun jika terlalu fokus pada pengembangan produk, ternyata menyita banyak waktu dan perhatian. Alangkah baiknya memperhatikan juga kebutuhan konsumen atau pasar. Yang kedua adalah faktor takut dan berhenti melakukan inovasi. Dan faktor terakhir adalah ketika pelaku bisnis tidak mengamati kompetitor. Bukan hanya ketidakpekaan terhadap pasar saja yang akan menjadi pemicu bangkrutnya sebuah bisnis, melainkan juga ketidakpekaan terhadap pergerakan kompetitor atau pesaing. Alhasil, pemilik bisnis kaget ketika sang kompetitor menjual produk terbaru yang lebih diminati pasar ketimbang produknya. Oleh sebab itu, penting untuk memperhatikan langkah-langkah kompetitor dan selalu menghadirkan produk-produk tandingan untuk tetap bersaing. Dan percaya atau tidak, faktor ini juga dianggap salah satu kunci kesuksesan dalam dunia bisnis. Nah, dari video yang sudah ditayangkan tadi, menjadi pengusaha itu kan mungkin pernah dihadapkan dengan kondisi yang sulit begitu ya, menghadapi jatuh bangun bisnis. Itu bagaimana nih Mbak Agnes, Mbak Novi menyikapi ketika kita memiliki kondisi tersebut? Kemarin kita sempat ya di kondisi kayak gitu, kita yang sepi gitu. Kita mulai pendekatan ke satu-satu reseller. Ini masalahnya kenapa ya gitu, ada salah di kita, ada salahnya apa. Kadang pernah kita yang Mbak sekarang tuh yang lagi rame model ini loh Mbak gitu, coba Mbak bikin kayak gini deh. Ya, udah kita lihat-lihat lagi, kita mulai kita diskusi ini kayaknya desainnya gimana ya biar lebih menarik lagi dari orang gitu. Kita pernah kayak gitu, terus akhirnya kita benar-benar ngeluarin yang agak beda dari yang lain. Itu sempat naik lagi, terus kita sambil kita gituin, oh sekarang kita ikutin yang sekarang lagi rame apa ya, tapi kita dibikin beda gitu. Terus kita juga makin untuk lebih ngembangin lagi jaringan branding lagi, kita ngadain giveaway ada, terus kita support juga mereka. Nih kalau untuk ini kita kasih free ini deh gitu. Nah dari bisnis yang dijalankan ini ada nggak kendala dari keluarga ataupun orang tua, suami mungkin? Boleh diceritain nih sedikit. Awal mungkin iya ya. Awalnya diprotes begitu? Iya. Sama siapa nih Mbak? Ya. Karena aku kan anak ada 3. Baik. Iya, jadi semuanya sekolah. Nah, itu PR ya. Idealnya nih, untuk memulai sebuah bisnis fashion seperti ini, modal ini yang harus dipersiapkan ini seberapa banyak nih Mbak Agnes, Mbak Novi? Tergantung. Kadang kan kalau untuk misalnya kita mau produksi sendiri, kita awal-awal kalau beli bahan kan kita ambilnya yang sedikit aja dulu deh, misalnya yang sekitar 50 yard, itu biasanya kan satu seri 4 warna. Ya 20 masih bisa kita untuk sekali produksi. 20. Jadi intinya modal itu kesiapan produksi. Ya begitu. Jadi kita siapkan uang mati deh gitu, untuk kan kita kan beli bahan, kita produksi, nah tapi kita juga harus ada cadangan untuk diputar lagi gitu. Menurut Mbak Agnes dan Mbak Novi, mungkin nggak perempuan di rumah ini yang juga memiliki bisnis begitu di tengah kerepotan urusan rumah tangga dan anak-anak? Bisa. Biasanya banget. seperti apa sih kerepotannya ini? Sedikit diceritain. Biasanya kalau untuk di rumah kita
yang repot tuh pagi-pagi ya. Pagi-pagi karena mau begitu ya. sekolah. Jadi kita bangun, kita siapin anak sekolah, nganterin anak sekolah, baru kita habis pulang, baru kita siap-siap ke toko. Ya untungnya kita kan dibantu sama Om. Jadi Om duluan yang udah nyampe toko kita, kadang jam 9, jam 10 lah kita baru sampai toko. Ada admin juga. Ada admin, ada pegawai. Ada pegawai. Sebenarnya sekarang kita udah enak sih ya. Enaknya udah- gimana nih Mbak Agnes? Udah bisa bagi waktu. Jadi Oke. kalau awal-awal kita kan emang dari pagi sampai sore kita yang handle sendiri. Kalau sekarang ada admin. Ada admin, ada tim yang Ada tim, ya. in charge di sana. Nah, lalu bagaimana ketika menjalankan bisnis ini kan kita penting banget Mbak Agnes, Mbak Novi untuk mengatur, mengelola keuangan biar profit itu berasa gitu ya. Nah, ini bagaimana sih tipsnya ataupun sistem yang diterapkan Mbak Agnes, Mbak Yang Novi? keuangan. Oh, yang bagian keuangan nih Mbak Novi ya. Berarti khatam banget nih. Jadi gini, kita misalnya untuk kita persiapkan uang sekian, kita kelola di bahan baku segala macam, tapi kita harus sudah ada cadangan. Nah, begitu uang udah launching barang, uang masuk lagi, kita puterin, tapi kita harus pilah-pilah ini mana untuk kita cadangan, mana untuk toko, mana untuk yang kita simpan tabungan kita gitu. Oh, jadi Jangan manajemen sampai- itu memang sudah diatur gitu Iya. ya. Ini berapa persen alokasinya kemana Iya, juga sudah dialokasikan, iya. diaturin gitu Mbak Iya. Novi ya. Nah, biasanya ini ada problem nggak kalau terkait urusan keuangan nih? Kadang kita suka Pas lagi sepi aja. ya kayak sekarang lagi kayak gini, yang harus jadi cadangan kita pakai dulu. Karena kan harus terus berjalan kan. Jadi ketika kondisi tidak memungkinkan, bisnis tetap harus running gitu ya. Iya. Dan itulah fungsinya dana cadangan yang sudah diatur dan dikelola di manajemen. Iya. Ketika tidak ada, makin sulit lagi Mbak Novi ya. Dan kita kan kalau bisa kan kita kan seminggu 2 kali, Senin Kamis. Jangan sampai Senin depannya kita kosong atau Senin keluar Kamis depannya kosong. Jadi kita harus ada terus gitu. Iya, baik Mbak Agnes, Mbak Novi, kita masih akan lanjut obrolan kita makin seru lagi setelah jeda yang berikut ini.